Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alman Araba dengan NIM 17650005. Di sini saya akan menjelaskan melanjutkan tugas tentang mata kuliah manajemen proyek, yaitu tentang fase pemrograman. Fase pemrograman adalah merupakan bagian yang paling mudah, itulah yang kita sangat kenal sebagai tipe-tipe teknik. Pada kenyataannya, sebagai manajer proyek, Anda mungkin menemukan cara sendiri untuk mengendalikan staf Anda dari memulai program yang terlalu cepat, selalu ada tekanan untuk melakukan sesuatu yang benar, tidak hanya dari tim proyek, tetapi dari manajemen tingkat tinggi. Aktivitas-aktivitas ini pada fase ini adalah menulis program. Kejadian pentingnya adalah menguji program atau rencana sistem, dan paling tidak mulai pada dokumentasi user. Selanjutnya, langkah-langkah pemrograman. Menurut akal sehat, langkah pertama rencana penggabungan. Anda tidak akan dapat membuat semua program sekaligus dan kemudian membuangnya semuanya. Ini memerlukan rangkaian langkah demi langkah. Rencanakan urutan di mana Anda akan menggabungkannya. Ini merinci beberapa metode untuk menggabungkan bagian-bagian tersebut, tetapi Anda harus merencanakan urutan penggabungan ini sekarang. Karena Anda harus menulis program supaya dapat digabungkan, ini disebut rencana test system atau sistem test plan. Langkah kedua, mendesain modul. Programmer menerima beberapa tingkatan desain dari fase desain. Tugasnya adalah memecah modul secara rinci ke tingkat yang lebih rendah, sampai mencapai keadaan programmer siap untuk melakukan pemrograman. Ini disebut desain modul. Level desain modul tingkat menengah dapat dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya, langkah ketiga, telusuri desain modul. Seperti pada tingkat atas dan menengah dari desain, pertukaran harus dibuat sebaiknya pada tingkat yang paling rendah. Telusuri desain dari masing-masing modul sebelum melakukan pengkodian. Penelusuran ini sangat kecil, hanya programmer yang tepat, supervisor, dan mungkin programmer yang lainnya yang perlu diperhatikan. Kegunaan dari penelusuran desain modul ini adalah untuk bahwa desain yang terbaik yang telah dilakukan, semua fungsi telah dialamatkan, dan semua bagian telah ditangani. Langkah keempat, rencana bagaimana menguji modul. Programmer harus menyiapkan rencana pengujian modul dan data pengujian sebelum dikodian. Rencana pengujian dilakukan setelah kode ditetapkan. Mereka cenderung hanya menguji bagian kode yang paling sulit. Pimpinan proyek bisa saja melakukan tuntutan pada penelusuran rencana pengujian sepanjang desain modul sedang dilaksanakan. Kerjakan penelusuran ini bersama-sama. Langkah kelima, yaitu kode setiap modul. Standar pengkodian akan ditetapkan pada desain sistem. Kita tidak membahas bagaimana membuat program ini, tapi tulisan ini membahas desain sama baiknya dengan pemrograman. Berikut ini adalah ringkasan dari sebuah program terstruktur, yaitu jika berukuran kecil, aturan dasar adalah kira-kira 100 baris kode yang dapat dieksekusi dan listingnya tidak lebih dari 2 halaman. 1 entry, 1 exit. Ketiga, referensi secara keseluruhan sedikit. Keempat, konstruksi terstruktur yang digunakan atau berurutan seperti pertama if atau then atau else atau case, while, until, call, bukan, go to. Langkah ekena, menguji modul. Programmer menguji modul dengan menetapkan lingkungan yang tepat, menyediakan beberapa input, membiarkan modul langsung memproses secara logik, dan mendapatkan hasilnya. Beberapa input mungkin tidak sebenarnya, terutama jika modul tersebut tidak menyediakan input yang sebenarnya. Langkah ketujuh, menguji level terendah dari integrasi. Jika modul utama memanggil submodul, maka programmer harus menggabungkan dan menguji semua modul secara bersama-sama. Bahkan, jika programmer tidak bertanggung jawab untuk menulis submodul, programmer harus menguji perintah call dan return dari sebuah modul. Langkah ke-8, menyimpan semua hasil pengujian. Hasil pengujian digunakan untuk menyusun statistik yang menunjukkan penyebab, cara perbaikan, serta biaya-biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan program. Pimpinan proyek biasanya menguasai mengapply penggabungan ini pada sistem berukuran kecil sampai sedang. Langkah ke-9, memulai dokumentasi user. Apakah programmer bertanggung jawab pada dokumentasi user atau tidak? Tahapan ini adalah waktu terbaik untuk menjawabnya.
Selanjutnya adalah modul manajemen sistem atau MMS. Digunakan untuk proses compile dan link secara otomatis atau membangun sebuah sistem. Modul manajemen sistem ini hanya dapat membangun kembali semua komponen tersebut yang diubah sejak pembangunan yang terakhir. MMS dapat digunakan untuk menjalankan secara otomatis sekumpulan pengujian modul. MMS sangat berguna ketika Anda membangun sebuah rilis sistem atau menyatukan sumber-sumber yang benar dan mengeksekusi image seperti seluruh dokumen yang terdapat dalam satu paket. Terus, Test Manager. Test Manager digunakan untuk menguji sebuah modul secara otomatis. Untuk menggunakan Test Manager, Anda harus mendefinisikan sebagai serangkaian pengujian terhadap modul. Test Manager akan menjelaskan pengujian dan diberitahukan programmer jika hasilnya berbeda dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya, hak cipta atau copyright. Subjek dari hak cipta software adalah tetap pada pengadilan, tetapi terdapat peraturan pemerintah yang tidak hanya merupakan bagian dari software yang memiliki hak cipta, tetapi juga berkenan dengan hal-hal lain berhubungan dengan software, apapun tujuan dan artinya. Jika Anda ingin melindungi kode Anda, tambahkan pemberitahuan hak cipta pada masing-masing modul dan dokumen asli. Kesimpulan dari fase pemrograman ini yaitu berikut ini adalah beberapa pemikiran tentang programmer. Pemrograman telah menjadi sebuah karya seni. Programmer diperbolehkan untuk mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Hal tersebut sangat cepat ditemukan dan sangat mahal untuk melaksanakan proses tersebut. Pemrograman haruslah dipertimbangkan sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Pemrograman adalah kesenangan tetapi debugging atau debug bukanlah kesenangan. Perhatikan pernyataan seperti pengkodean telah dilakukan, semua yang debug dihilangkan, sehingga 90% telah dikerjakan. Data statistik menunjukkan bahwa programmer hanya 50% berhasil setelah pengkodean. Itulah tadi tugas dari tentang fase pemrograman. Mohon dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.